Iva. Ipa. Oh, benar. Aku salah istimewa. Oke. Jadi di masa itu tuh akan ada perubahan baik secara fisik, mental maupun emosi dan itu berkembang dengan pesat. Kok saya sakit pencernaan terus ya? Saya ada apa ya? Pernah nggak sih ada kayak suatu program gitu cara menanggulangi gimana sih biar remaja itu semakin turun nih eh, apa ya dalam menjaga pola makan jadi teratur, terus juga ada tips-tips untuk tidak begadang dengan berlebihan gitu. Pernah ada nggak sih Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UTM Jakarta. Selamat datang kembali di UTM Talk, tempat kita ngobrol tapi penuh makna dan inspirasi. Bersama saya Hadi Firmansyah Dan saya Giva Hartawan. dan di sini kita bakal ngebahas tema yang sangat relevan teman-teman. Mungkin sebagian besar banyak kita bahas tuh kayak digital marketing, entrepreneurship, tapi kita pengen membahas sesuatu hal yang menjadi dasar dari hal itu, yaitu kesehatan. Kesehatan sangat penting teman-teman, apalagi bagi kita anak muda, khususnya mahasiswa. Dan di sini kita akan membahaskan hal itu. Oh ya, dan kita tidak berdua teman-teman. Di sini ada narasumber yang sangat-sangat luar biasa ya di bidangnya. Ya betul sekali. Ya, Ada. boleh. Mas, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dr. Iva dari Puskesmas Pembantu Pasar Manggis. Nah makanya tema kita kali ini spesial banget teman-teman, yaitu generasi sehat Indonesia hebat, peran Puskesmas dalam kesehatan remaja. Nah kita bakal menciptakan gimana sih generasi yang nggak cuman kreatif, tapi juga generasi yang sehat, kuat, dan peduli terhadap diri sendiri. Nah bagi teman-teman semua kan pasti tahu kalau misalkan Puskesmas ini tempat berobat gitu. Tapi teman-teman, Puskesmas itu tidak hanya tempat berobat, tetapi juga Tempat buat konseling kesehatan juga, terus juga untuk menanyakan tentang gizi kita sendiri. iya, betul banget. Nah, kebetulan sekali kita sudah kedatangan narasumber yang ahli banget di bidangnya yang akan menemani kita hari ini, di mana kita akan membahas bagaimana sih cara generasi muda ataupun khususnya mahasiswa untuk menjaga kesehatannya. Dan kita cari tahu lebih dalam apa aja sih yang ada di Puskesmas itu. Oke, langsung saja ya teman-teman. Selamat datang Kak Rafa ya Kak? Iva. Mas Rafa Pak. Iya. Iva. Ipa. Oh, benar. Aku salah istimewa. Oke. Panggilannya Mas Iva berarti. Iva. Oke, selamat datang Kak Iva di UTM Talk. Terima kasih. Ini episode ke berapa kita? 11. 11. Bukan 12. Belum. Ini baru ntar 11. Berarti 11 12 gitu. Oke, gimana Mas Iva kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih saya udah diundang. Terima kasih juga Kak sudah hadir. Gimana perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah deket sih di situ. Oh, berarti nggak kena macet ya itu Mas? Nggak kena macet ya. Siapa tahu muter dulu kan. Ini. Puskesmas Manggis itu berarti yang di apa? Atau kenapa sih Mas kos itu tuh? Di samping SD 1. Oh, dekat SD 1. Itu maksudnya Pasar Manggis. Iya. Oh, bukan Pasar Rumput ya, beda tuh ya. Pasar rumput masuk pasar manggis. Tuh kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih Mas? Saya dokter pemeriksa di Puskesmas Pembantu Pasar Manggis. Ya, melakukan pemeriksaan pasien ya. Misalkan ada kegiatan di luar, kita gantian sih. Kadang saya, kadang dokter yang lain. Begitu. Jadi sip-sipan gitu ya. Ya, Ya jadi di sini ngobrol santai aja ya Mas ya. Gimana kita kan membahas soal kesehatan mahasiswa gitu. Ya khusus mahasiswa ya pasti kan sekarang banyak kayak generasi Z, Gen Z gitu. Nah, biasa kan banyak dari Gen Z ini ya hidup sehat tuh cuman kayak mereka ya udah olahraga. Padahal kan sebenarnya hidup sehat tuh nggak cuman itu. Kalau dari sisi pandangan kedokteran sendiri tuh gimana sih soal kesehatan remaja? oke, untuk kesehatan remaja ya. Jadi remaja ini kan fase transisi ya. Jadi memang perpindahan dari fase anak-anak menuju dewasa. Jadi di masa itu tuh akan ada perubahan
baik secara fisik, mental maupun emosi, dan itu berkembang dengan pesat. Jadi apa yang terjadi di masa remaja ini nanti itu akan menjadi kebiasaan dan itu akan berdampak untuk kesehatan untuk masa depannya. Begitu. Seperti kayak masa tua gitu ya. Masa tua. Hmm, Oh, Insya Allah. berarti kalau saya bisa bilang bakal jadi kebiasaan gitu ya Mas? Ya. Oh, dan masalah di kebiasaan yang buruk, terpun pas dewasanya pun juga bakal hal yang sama atau bisa diubah kok gitu. Jadi untuk fase kebiasaan ini untuk remaja ya, Iya. itu ada yang namanya kebiasaan mulai untuk belajar mandiri, belajar untuk bisa membuat keputusan sendiri gitu. Mungkin waktu kecilnya teman-teman kalau ditanya mau makan apa ini, terserah jawabannya. Ya. Nanti kalau udah dewasa mulai berpikir, oh saya maunya yang ini, saya mau ini. Itu proses pembentukan kebiasaan di waktu di fase remajanya. Kemudian selain pembentukan kebiasaan, nanti ada yang namanya kebiasaan baik dan kebiasaan buruk gitu. Kebiasaan baik misalkan asupan gizinya, makanan-makanan yang sehat, yang istirahatnya cukup, yang aktivitasnya bagus, yang dan yang lainnya ya. Itu nanti akan kebawa sampai nanti dia dewasa. Kebalikannya misalkan untuk yang punya kebiasaan buruk, yang sering begadang, kemudian juga mungkin ada yang merokok, ada yang makannya sembarangan kayak gitu. Nanti untuk dewasanya itu akan sulit untuk dirubah. Begitu. Dari situ kita bisa lihat dari kebiasaan ya, bahwa kebiasaan itu pembentukannya itu di fase remaja dan akan sangat berpengaruh ke kesehatan. Oke. Kalau untuk dari segi makanan sehat itu kira-kira apa aja tuh Mas buat kita sebagai remaja? Karena kan kita sebagai remaja maunya yang instan lah, nggak mau kayak Makan apa aja penting mah kenyang lah kita mah. nah kalau itu kan sangat-sangat concern gitu Mas. Ya, biasanya kan ya bukan remaja aja sih ya, masyarakat juga kan pada umumnya pengennya apa-apa serba instan. Iya. Tapi kan kita juga harus perhatikan dari segi kesehatan ya, gizinya bagus atau tidak. Misalkan makanannya ini seimbang atau tidak, dari minumannya pakai pemanis buatan atau tidak gitu. Jadi itu semua nanti akan pengaruh, baik nanti secara fisik maupun nantinya ke mental dan sosialnya. Oh. Padahal cuma dari makanan ya, tapi semua akan berkaitan begitu. Oh, kalau dari segi makanannya pun kita sembarangan, mentalnya pun juga bisa berpengaruh gitu Mas. Bisa. Sebagai contoh misalkan gini, kita makan seblak lah ya, Iya. yang pedas luar biasa. Kita akan diare terus-terusan, berapa hari berobat, tapi terus punya kebiasaan, karena kebiasaan itu jadi besok-besoknya udah sembuh, makannya begitu lagi, sampai nanti mungkin ada tercetus di hatinya, Kok saya sakit pencernaan terus ya? Saya ada apa ya? gitu. Malah jadi istilahnya, jadi overthinking, jadi berpikirnya kemana-mana. Jadi keseimbangan emosinya pun akan berubah. Nanti akan berpengaruh ke yang lainnya. Pola tidurnya nanti berubah, gitu. Aktivitas fisiknya juga berubah. Tadi kita ngebahas soal pengaruh makanan ke mental gitu ya Mas ya. Nah, kan mahasiswa sendiri ya pasti, bukan mahasiswa aja sih, remaja-remaja juga. Mereka yang tadi kayak makanan serba instan gitu. Dan juga kan pastinya remaja sekarang karena sibuk main gadget, mereka sampai lupa waktu, begadang lah, pola makan yang gak teratur. Nah itu kira-kira dari sisi Mas sendiri, sisi pandangan Mas sendiri, itu dampaknya besar nggak sih Mas untuk kedepannya nanti? Ya, dampaknya itu ya besar, bahkan sangat besar ya. Jadi dari bergadangnya, dari melihat gadget terlalu lama, kemudian yang apalagi tadi, pola makan nggak teratur. Itu nanti dampaknya itu ada efek yang singkat dan efek jangka panjang ya. Untuk yang langsung dirasakan biasanya apa? Kalau orang-orang yang suka begadang, yang pola makannya nggak teratur, melihat gadget terlalu lama, biasanya akan sulit untuk berkonsentrasi. Ya, itu. Sulit konsentrasi, akhirnya gangguan di fokus, kemampuan untuk belajar akan menurun. Kemampuan belajar menurun, otomatis nanti nilai akademis akan bisa turun. Nilai akademis turun, bawaannya apa? Stres, gangguan cemas,
ada perasaan burnout. Itu jangka pendek. Nanti jangka panjangnya ya resikonya apa? Nanti terkena yang namanya penyakit eh, penyakit yang kronis tapi secara dini. Penyakit-penyakit yang biasanya diidap oleh orang-orang yang udah lansia lah ya. 60 tahun atau bahkan 70 tahunan. Itu di usia remaja sekarang pun sebenarnya udah mulai ada nih, mulai banyak nih yang punya darah tinggi, yang punya kolesterol, yang punya diabetes. Salah satunya disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan itu tadi. Begitu. Oh, ternyata hal yang kita anggap sepele ternyata dampaknya sebesar itu ya Mas ya. Ya. Oh. Tapi dari sisi dari puskesmas sendiri pernah nggak sih ada kayak suatu program gitu cara menanggulangi gimana sih biar remaja itu semakin turun nih apa ya dalam menjaga pola makan jadi teratur, terus juga ada tips-tips untuk tidak begadang dengan berlebihan gitu. Pernah ada nggak sih Mas? Oke. Jadi di puskesmas sendiri saat ini ya programnya puskesmas itu adalah ILP, Integrasi Layanan Primer. Jadi akan memberikan ILP ini memberikan pelayanan secara lebih komprehensif. Jadi berdasarkan siklus hidup. Artinya nanti pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkatan atau fase umur yang dilewatin. Ada anak, kemudian remaja, kemudian ada dewasa dan lansia, gitu. ILP sendiri jadi karena di kotak-kotakan itu tadi itu dibagi jadi 5 klaster di puskesmas. Klaster pertamanya untuk manajemen, kemudian klaster 2 itu untuk menangani ibu dan anak. Yang ketiga, klaster ketiga itu untuk pelayanan pada dewasa dan lansia. Klaster kelima itu untuk penyakit menular seperti HIV, ya, tuberkulosis. Dan itu keempat ya? Keempat ya, kelewat jadi satu. Yang kelimanya itu baru yang lintas klaster, seperti yang ada misalkan gawat darurat, laboratorium, kemudian gizi, itu lintas klaster. Nah untuk remaja sendiri gimana nih? Untuk remaja itu ada yang namanya program PKPR. PKPR itu program kesehatan peduli remaja. PKPR ini apa aja yang ditanganin? Mulai dari pemeriksaan dasar, misalkan yang teman-teman mungkin ada yang lagi batuk pilek atau yang lagi diare dan yang lain-lain. Penanganan untuk penyakit yang ringan bisa dilakukan di poli PKPR untuk remaja. Kemudian bisa juga imunisasi, pemeriksaan HB untuk anemia kayak gitu. Itu termasuk ke pemeriksaan dasar. Kemudian yang kedua apa? Konseling. Ya, ini nanti berkaitan dengan pertanyaan yang tadi. Konseling ini mulai dari kesehatan reproduksinya kah? Kesehatan emosinya kah, kayak gitu. Dan yang ketiga ada yang namanya promosi dan kesehatan, adanya edukasi, penyuluhan seperti itu. Gimana sih ini? Saya punya kebiasaan makannya seperti ini, gimana cara merubahnya? Gimana makanan apa aja sih yang sehat sebenarnya yang bagus buat saya apa? Kayak gitu ada. Kemudian ada juga pelayanan untuk rujuk lanjutan. Jadi untuk remaja-remaja yang sekiranya tidak bisa ditangani di puskesmas akan diberikan rujukan lanjutan ke rumah sakit. Selanjutnya ada posyandu remaja. Begitu, itu layanan PKPR yang ada di puskesmas. Oh, kalau itu untuk sistemnya sendiri itu gimana Mas? Kayak suatu gambarannya kita perlu mendaftar terlebih dahulu. Nah, ketika kita mau daftar, daftarnya kemana gitu? Atau langsung datang ke puskesmas? Misalkan ke puskesmas Pasar Manggis ya. Puskesmas Pasar Manggis. Jadi kita daftar seperti biasa, masuk ke ngambil nomor antrian, kemudian di bagian administrasi kita daftar. Nanti di situ sudah ditanya, di situ kan ada screening juga ya. Ditanya masuknya ke rentang mana. Karena PKPR itu usia rentang antara 10 tahun sampai 24 tahun yang belum menikah gitu. Jadi kalau teman-teman nanti di sana daftar, oh umurnya segini masih belum 24. Nanti otomatis akan dimasukkan ke layanan PKPR begitu. Kecuali misalkan sudah menikah ya. Umurnya misalkan 20 tahun tapi sudah menikah, ya berarti nanti masuknya layanan dewasa. Tapi kalau belum menikah, dia akan pelayanan PKPR. Gitu. Nanti ya setelah didaftarkan, nunggu nomor panggilan, dilakukan pemeriksaan oleh perawat. Setelah itu ketemu dokter, ambil obat, selesai. Gitu. Tapi banyak nggak sih Mas kayak misalkan kan tadi ada rentan dari 10 tahun sampai 24 ya yang Iya, 24. ya PKPR. Sering nggak sih nemuin remaja yang umurnya masih dini nih, tapi dia udah banyak yang dialamin dia kayak
penyebabnya entah itu dari begadang atau apa, atau dari makanan nggak sehat gitu. Wow, banyak. Banyak banget. Banyak. Hampir tiap hari. Hampir Ada tiap ya. hari? Iya. Ada ya kayak gitu. Dari yang sekedar mual muntah yang sakit lambung kayak gitu biasa ya. Sampai yang ada yang kayak istilahnya makan gorengan cuman sedikit gitu. Iya. Dia muntah terus-terusan. Dimasukin obat pun nggak bisa muntah, jadi harus masuk obatnya lewat infusan kayak gitu. Tuh dari kebiasaan makanan sembarangan. Rata-rata itu dari makanan dari penyebabnya. Salah satunya, ya. Dan itu rata-rata penyakit lambung semua ya. Biasanya kalau udah masalah gangguan atau dari masalah emosi ya, kesehatan emosi, sosial, pertama yang diserang itu dari lambung, organ, gitu. Gangguan cemas, susah tidur, lambung. Iya. Ya. Abis ujian, pusing, pulang, makan aja lah, apalah, pedes, segala macam. Lambung, kayak gitu. Gitu. Tapi separah-parahnya sakit lambung tuh bisa sembuh nggak sih Mas? Atau mungkin emang nggak bisa diselamatin lagi gitu? Pribadi gitu. Ada ini ya, ada tingkat keparahan lah, gitu. Jadi penyakit lambung ya kalau memang yang baru-baru awal-awal yang ringan, itu masih bisa dengan terapi, pengobatan, dan ya itu perubahan pola hidup. Gitu. Kembali lagi ke yang tadi, pembentukan kebiasaan. Kalau memang kebiasaannya baik, makannya baik, nanti ke depannya pun insya Allah baik. Gitu. Itu lambung tuh hanya berasal dari makanan atau emang dari Pola hidup. kegiatan kita sehari-hari, pola hidup gitu? Atau cuma dari makanan doang? Bisa dari yang lain, bisa dari karena faktor stres, faktor dari kecemasan ya. Lambung ini kan dari makanan ini bukan cuma karena makanan pedas nih. Bisa juga karena kebanyakan makan, bisa juga karena kurang makan atau telat makan. Kebanyakan makan gimana? Bisa. Sama. Kira telat. Iya. Kayak makan kan. Iya. Ada penyakit yang namanya GERD. Gangguan di cincin lambung ya. Jadi yang normalnya itu di lambung itu bagian atasnya cincin lambung akan menutup. Kemudian kalau misalkan ada makanan masuk nih, makanan, minuman, dia kebuka, otomatis masuk, ketutup lagi, gitu. Tapi kalau yang punya GERD, gangguan GERD, makanannya masuk, ini nggak mau nutup, Masuk buka kasih. nggak buka aja. Itu gangguan cincinnya itu ya? Ya, jadi makanan bisa keluar lagi, dari situ bisa. Iya. Terus mungkin yang ada yang kebiasaan makannya yang sukanya yang minyak-minyak, suka yang pedas kayak gitu. Itu akan mengiritasi lambung. Begitu. Jadi lambung itu ada dindingnya, dinding lambung itu tebal, kemudian ada rambut-rambut halusnya seperti itu. Kalau kita pola makannya tidak baik, ya, bisa dari makanan, bisa juga dari alkohol kayak gitu. Itu si rambut-rambutnya itu akan nanti hilang, rontok, dan nggak akan tumbuh lagi. Kemudian misalkan masih terus menetap kebiasaannya seperti itu, nanti dinding lambungnya itu yang tadinya tebal akan makin tipis, makin tipis, makin tipis. Semakin tipis, semakin sensitif. Contohnya ya tadi salah satunya yang tadi yang saya ceritakan, makan gorengan sedikit aja. Jadi pasiennya itu udah nggak bisa lagi dengan obat-obatan minum, obat-obatan per oral. Harus disuntik obatannya. Karena udah tipis gitu. Iya. Buset. Itu berarti umurnya masih berapa tuh Mas? Gitu? Yang itu tuh sekitar berapa tuh? Muda. Ya ampun. Masih belasan ya? Masih. Ya, kayak gitu. Kan lambung bisa bolong loh. Iya. Iya. Sama kayak ban motor. Tapi baru motor bisa ditambah. Tapi ban motor bisa ditambal. Kalau lambung susah. Kalau Jadi kalau udah terjadi kebocoran lambung, kebocoran di usus, di pencernaan, itu periodenya penanganannya harus lebih cepat. Begitu. Kalau enggak ya selesai. tapi rata-rata banyak kasus penyakit itu dari lambung ya asal muasalnya, Mas? Atau Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan ya. Jadi nggak bisa kita hanya berfokus sama lambung, karena organ yang lain pun ikut berpengaruh. Begitu. Ada sangkut pautnya. Cuman yang sering datang ke puskesmas biasanya kalau memang karena faktor
dari remaja ya, kita bicara remaja. Kalau dari faktor remaja, biasanya kan karena dari pola makan. Kemudian dari kebiasaannya yang bergadang kayak gitu. Kebiasaan misalkan yang nonton gadget, biasanya kan nggak mungkin nonton apa dari HP atau dari laptop lah. Cuma nonton begini kan enggak. Jarang ya, jarang. Biasanya sambil begini sebelahnya ada cemilan. Ya, nggak mungkin itu yang namanya cemilannya itu wortel gitu ya kan. Labu siang rebus enggak ya. Ya, dari situ. Jadi nyambung semuanya. Minumnya kopi ya. Makin parah tuh. Tapi kalau ini saya tuh pernah ngerasain sakit lambung gitu mas. Terus dada panas tuh, itu kenapa sih penyebabnya? Biasanya kayak dada lah kayak panas, sesek juga. Itu heartburn. Jadi sensasi yang tercipta karena dari naiknya asam lambung kayak gitu. Bisa kerasa panas, bisa juga kerasa sesek di daerah dada kayak gitu. Jadi memang kayak di rumah sakit pun itu banyak yang namanya misalkan ada pasien datang dengan keluhan nyeri dada, sesek, sakit lambung lah. Itu biasanya dilakukan pemeriksaan elektrokardiografi, rekam jantung gitu. Karena lambung walaupun posisinya kan ada di kiri ya, tapi kan salurannya kemudian di tengah ke sini, sampai ke kerongkongan, sampai ke mulut, begitu. Jadi begitu asam lambungnya naik, gasnya akan neken ke atas, ke sini. Jadi di ulu hati yang kerasa sesek. Daerah dada pun kerasa panas. Ya, dari situ. Tapi itu belum termasuk GERD atau udah? Bukan ya? Oh beda ya? Oh itu beda tuh mas. Oh. Jadi cincin lu masih bisa ketutup tuh. Itu kan bisa ketutup. Mudah-mudahan itu kayak ngeri Iya, banget. saya dapat insight baru. Kalau abis makan terus nggak muntah sih biasanya bukan GERD. Oh, berarti Kalau GERD itu makanan masuk muntah, minum masuk muntah. Seperti itu. Alhamdulillah masih bisa gitu. Jangan ya. gitu ya, saya pikir kalau misalkan lambung itu cuman karena telat makan, kurang makan. Saya juga pernah ngerasain kayak saya ngerasa udah nggak telat makan, saya makan udah cukup dan ya mungkin kebanyakan, tapi saya tetap ngerasain lambung saya naik. Kenapa ini? Ternyata makan banyak juga emang itu ya. Iya. Naik asam. Telat makan, kebanyakan makan, salah makan. Bukan salah makan sih, kitanya sendiri yang makan sebenarnya ya. Pengennya yang itu gitu kan, ternyata asam lambung naik. Begitu. Sama minuman pun kopi, susu dan teh pun sebenarnya sama. Ada mengandung kafein. Susu ada kafein? Ada kafein tapi rendah. Yang paling tinggi kafein ada di mana? Teh. Justru paling tinggi itu ada di teh kafein. Tapi karena pas jumlah yang dipakai untuk dikonsumsi itu teh paling sedikit, kopi lebih banyak. Makanya nggak berasa teh ya. Iya. Malah mah tinggian kafeinnya tinggian teh. Jadi usahakan kalau mau minum kopi atau teh atau susu, perut jangan dalam keadaan kosong. Berarti kalau setiap pagi tuh diusahain tuh Ada isi. ada isinya gitu mas ya. Tapi jangan gorengan juga. Nah ini menarik mas sebenarnya. Kan kalau saya itu kan intermittent fasting ya mas ya. Jadi misalnya malam saya makannya sekitar jam 8, terus udah tuh minum aja tuh sampai pokoknya kalau nggak salah juga tuh sebisa mungkin minum itu hamin gitu 2 jam sebelum tidur. Nah oke, saya benar-benar kosong sampai paginya itu. Saya pun juga nggak makan lah, nggak makan nasi uduk, paling sekedar buah gitu mas. Nah kalau buah itu masih nggak masalah kok buah. Buah pun bagus. Tapi gini, bukan masalah buahnya ya, tapi sesuatu itu jangan berlebihan. Gitu. Termasuk buah yang sehat pun seperti itu. Misalkan nih ya teman-teman mungkin makan semangka cuma sepotong. Sehat. Coba makan satu sendiri. Bisa diare. Iya, kayak gitu. Sama bisa besar terus mas. Bisa. Mineralnya tinggi. Iya. Sama aja kayak yang pasien-pasien yang diabetes ya, punya gula darah. Itu kayak misalkan itu kan pantangannya jangan banyak makan pisang atau jangan banyak makan alpukat kayak gitu. Karena begitu masuk ke badan langsung berubah jadi gula darah.
nanti gula darahnya akan naik. Itu mereka beralih kemana? Ke mangga gitu, Oh, mangga. atau pepaya. Tapi makannya satu, mangga harum manis sudah matang, satu makan sendiri. Makan pepaya 2 potong yang udah mateng sendiri. Ya memang gulanya alami, tapi kan tetap nanti di badan akan naik gula darahnya, begitu. Bukannya terus jadi saya jadi makan apa dok? Ya silakan dimakan, tapi jangan banyak-banyak, jangan sering-sering, variatif gitu, biar nggak bosan makannya. Tapi kalau sarapannya bubur gitu boleh nggak sih? Ya bubur apa sih biasanya tuh? Ya, Bubur ayam gitu. Kalau setiap pagi gitu. Nggak apa-apa. Untuk remaja ya, ya boleh, iya, Remaja gitu. ya. jadi tadi menarik mas, apa tuh masalah kayak misalkan orang yang diabetes kalau makan pisang gula darah naik. Ternyata makanan sehat kayak seperti buah juga kalau kita punya apa ya penyakit gitu itu berpengaruh banget ya. Iya, karena beda. Begini, kalau pisang dan si alpukat ini kan biasa dipakai buat orang-orang yang diet ya. Iya. Ya, jadi mereka yang nggak sarapan, yang nggak makan siang, makannya makan pisang, makan alpukat. Itu buat menjaga gula darahnya supaya nggak turun. Aktivitas kesehariannya tetap dia semangat buat ngejalanin kayak gitu. Sedangkan orang yang punya gula darah, dia pabrik buat yang bikin insulin, yang buat nanti mecah gula darah jadi energinya, pabriknya kan udah tutup nih. Tutup tuh ya. Tutup lah dia total, udah tutup selesai, nggak ada lagi. Jadi otomatis si gula darahnya di dalam pembuluh darah ya tetap aja tinggi, nggak turun-turun gitu. Ngebantuin turunnya dari mana? Dengan obat bisa, dengan insulin bisa, kayak gitu. Kalau penyakit lambung itu mas, ada pantangan buah juga nggak? Kalau lambung. Pantangannya bukan coba buah, tapi makanan dan minuman yang bisa mensensitasi si asam lambung, begitu. Kalau dari buah biasanya ya makanan yang asam-asam, buah yang asam, ya. Kemudian kayak sirsak itu gasnya tinggi, duren gasnya tinggi, Oh, oke. ya kayak gitu. Jadi nggak boleh, boleh, tapi jangan banyak-banyak, jangan sering-sering. Kalau buat yang sakit lambung, berarti lebih fokusnya ke gas-gas ya, buah-buah yang mengandung gas gitu ya. Mas? Hmm. Nah kalau yang misalnya penyakit lambung nih mas, dia tuh setiap paginya itu harus sarapan atau emang dikosongin aja? Kalau yang sakit lambung gitu. Mas. Kalau begitu kondisinya tergantung dari setiap orang masing-masing. Kan ada orang yang mungkin biasa sarapan, ada orang yang sarapannya nanti jam 1 siang. Iya. Kalau yang jam 1 siang dipaksain harus sarapan pagi, dia malah mules nanti. Gitu. Jadi itu fleksibel lah, gitu. Lebih ke makan teratur. Jadi kalau misalkan teman-teman biasa makan sehari 3 kali ya 3 kali. Ada kalau yang biasa 2 kali ya 2 kali gitu. Tapi teratur untuk jamnya. Jadi ritme nanti metabolisme di badan pun akan bagus. Begitu. Oke. Oh ternyata itu ya kalau misalkan nggak sarapan juga, kalau misalkan dia udah terbiasa nggak sarapan itu nggak berpengaruh ke lambung. Soalnya saya juga tipikal yang sarapan terus dari kecil juga, maka sampai sekarang terbiasa. Ketika saya nggak sarapan jam 9 tuh kayak ngerasa, aduh kok ini mual gitu. Oh lambung naik itu berpengaruh banget juga mas ya. Oh. Kembali lagi ke yang tadi, fase pembentukan kebiasaan. Ya, kebiasaan sarapan 2 kali sehari, kebiasaan sarapan 3 kali sehari. Sehari itu gimana? Ada 3 kali. Udah nambah lagi. Jam 7 gorengan. Iya. Yang 9 bubur. Tapi kalau pagi langsung ngopi itu nggak bisa. Ya itu sebisa mungkin jangan dalam keadaan kondisi lambung kosong, perut kosong jangan. Itu ya harus karbo kah atau bisa? Kalau bisa jangan yang berminyak. Oh yang berminyak dulu. Oh kayak maaf kayak mie instan gitu. Itu kan berminyak kebukul. Oh iya. Oh nggak pakai minyaknya, kalau nggak pakai minyaknya. Oh iya ada minyak ya. Kebiasaan. Oh jadi sama pagi minyak Iya. instan. Soalnya anak kos itu kayak mie aja deh, mie aja gitu. Ini yang instan. Iya. Nah. Yang penting kenyang. Tambah nasi kan. Laper. Makan gitu. siang tuh jadi itu. Ini makan siang itu di. Iya makan siang. Tapi nggak apa-apa ya. Kan katanya saya cuma terpaku sama kata-kata yang
harus terisi. Ya udah isi. Jadi nggak usah. Ya, jadi yang kemarin-kemarin mungkin dibilangnya harus terisi. Jadi nanti ke depannya bukan cuma terisi, tapi terisi dengan baik. Kandungan gizinya, kapan masuknya, gitu. Jadi kalau masuknya baik, keluarnya Baik. mudah-mudahan. Gimana kotor sih Mas bentuknya? Enggak. Kotor. Iya. Tapi kalau dari sisi puskesmas sendiri, ketika ada yang kayak gitu tuh, misalnya masalah lambung, cara mereka menanggulangi biar apa ya penyakit lambung tuh menurun, nggak banyak. Kayak misalkan yang tadinya sering begadang, itu kan nyebabin lambung juga, telat makan atau mungkin pola makannya nggak baik itu nyebabin lambung. Nah dari puskesmas sendiri, mereka ngasih cara menanggulanginya itu ada nggak sih Mas? Ada, ya. Mulai dari penyuluhannya tadi, ya kan PKPR tadi ada yang promosi kesehatan, di situ penyuluhan, ya kan. Kemudian kalau misalkan udah sakit, ya ada buat ininya pemeriksaan dasarnya, diberikan obat, terapi, gitu. Bisa ditanganin nggak? Kalau misalkan nggak bisa ditanganin, diberikan rujukan. Tapi kan nanti semuanya akan kembali lagi ke masing-masing individu yang sakit itu tadi, gitu. Karena kan permasalahannya dari dulu pun sebenarnya bukan karena kurangnya puskesmas atau rumah sakit, tapi kan kesadaran untuk sehatnya yang kurang. Iya. Kalau zaman dulu rumah sakit sedikit, sekarang rumah sakit banyak. Puskesmas udah lebih dekat, terjangkau. Tapi kan masih banyak yang nggak mau berobat, gitu. Iya. Terus kalau pelayanan masih tetap rame kan? Pernah ke rumah sakit, pernah ke puskesmas? Coba deh, rame. Kok masih tetap rame? Padahal jumlahnya udah ditambah, udah banyak fasilitas kesehatan. Kenapa? Kesadaran untuk sehatnya masih rendah. Karena mereka nyadarin pas udah sakit nih. Iya. Ah nggak apa-apa kok. Antar juga sembuh. Sendiri kok kalimat-kalimat yang kayak gitu. Yang menyepelekan itu Mas. Ya, Tapi sebenarnya kita perlu nggak sih kayak cek rutin seminggu sekali atau 2 minggu sekali ke puskesmas? Perlu nggak sih Mas? Kayak Check up rutin gitu, kesehatan, check up Mas. check up, medical check up biasanya dilakukannya itu sekitar 1 tahun, 1 tahun sekali ya. Medical check up untuk yang keseluruhan. Begitu baiknya. Bisa di puskesmas. Bisa di puskesmas. Bisa. Ada yang sekarang kan ada ini program cek kesehatan gratis. Ya, itu di Puskesmas Setiabudi ada. Pendaftarannya itu bisa online Mas atau harus Udah. bisa online? online. Di apa di website atau apa? Ada lewat Jaki. Oh, Jaki ya, Cak? Oh, iya. Cak. Jakarta. Iya. Jaki ya. Ya Kak. Oh, berarti kita bisa lewat online juga ya? Itu nanti sistem kita daftar nih. Setelah itu datang ke puskesmas. Habis daftar. Perlu ambil nomor antrian lagi atau udah tersedia di Nanti kan ada nomor antrian digital, nanti diganti pakai nomor antrian yang fisik. Seperti itu. Ya, Boleh ya. boleh deh. bisa. Jadi bukan apa ya? Kesehatan itu kan bukan cuma pas lagi sakit juga ya, tapi pas ngerasa awal-awal mulai kerasa ada yang nggak beres nih. Apakah itu entah fisiknya kah atau secara sisi mentalnya kah? Ya, kita harus sadar dulu nih. Saya perlu periksa. Gitu. Bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit atau klinik. Oh, berarti lebih baik kita menyadari hal kecil terus kita kore daripada kita kayak Oh udahlah ini nggak usah dipeduliin, ntar juga sembuh sendiri. gitu. Iya. Tapi kan buat tips and trick paling Mas kan alhamdulillah saya belum kenal lah, jangan sampai gitu. Pakai penyakit lambung gitu tips and trick gimana buat apa sih bilangnya menghindari. Iya, menghindari. Ya itu asupan gizinya. Pertama asupan gizinya yang harus baik. Gizinya seimbang, kemudian hindari makanan-makanan yang mengiritasi lambung ya. Jangan jajan sembarangan yang kayak gitu. Hindari makanan-makanan olahan. Kurangin minum-minum yang manis. Oh, manis pun juga berpengaruh. Iya. Dan perbanyak minum air putih. Ya, saya pasti. Istirahat cukup. Nah ini begadang aja biasanya. Kalau kita juga mahasiswa ya maksudnya kayak ada tugas nih, besok deadline nih, lu langsung malam ini di-push terus sampai begadang gitu kan. Nanti kayak gitu kan bisa ini jadi efek burnout. Gitu. Dipaksain begadang, dipaksain sebenarnya gini ya, bukan yang nggak boleh aktif, bukannya nggak boleh sibuk, tapi kan yang dicari itu bukannya sibuk, tapi berdaya sehat.
gitu. Jadi produktivitas yang paling baik itu justru datang dari tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang. Jadi fisiknya sehat, di kepala pun jadi bagus begitu. Jangan bergadang. Begitu. Oh, harusnya kita berubah nih pemikiran kita di mana sebelumnya kayak eh, kita sibuk nih. Jadi kita nggak sempat mikirin kesehatan, tapi kita pikirin dulu gimana caranya agar kita sibuk tapi kesehatan kita tetap terjaga gitu. Jadi sebelum kita sibuk, kita nyiapin diri kita dulu kayak misalkan pemikiran baik, terus asupan gizi bagus, sehingga kita maksimal gitu mas menjalani kesibukan itu ya mas ya. Hmm. Jadi walaupun bergadang ya, misalkan memang ya nggak bisa dihindarin lah ya. Kalau udah yang namanya mahasiswa pasti ada yang namanya harus ngerjain tugasnya kah, atau belajar kelompok lah segala macam kayak gitu. Jadi aktivitas di luar itu pun harus ada gitu. Dibilangnya tuh manajemen waktu ya. Jadi saya punya waktu untuk belajar, saya punya waktu untuk kuliah, saya ada waktu untuk bersosialisasi sama teman-teman, sama keluarga, saya ada waktu untuk aktivitas olahraga kayak gitu. Karena badan harus tetap bergerak gitu. Dengan olahraga badan kita kan mengeluarkan hormon endorfin, hormon bahagia gitu. Kalau yang begadang terus diam duduk aja, terus nanti paginya kemudian kuliah pun kan jadinya udah keburu ngantuk, geraknya pun kan jadi kurang aktivitasnya, pelepasan hormon endorfinnya jadi sedikit berkurang, jadi tidak bahagia kayak gitu ya. Ditambah kalau ngerjain tugas entah itu dengan HP ataupun dengan ngelihat layar laptop kayak gitu ya, itu cahaya biru blue light itu akan mengganggu produksi hormon melatonin. Hormon melatonin itu hormon untuk relaksasi, membantu kita tidur. Jadi makin lama kita misalkan di tempat tidur scrolling, makinlah seger, nggak ngantuk-ngantuk. Tapi kalau kita sering main gadget gitu, itu punya dampak besar nggak sih mas? Kayak dampak pasti. Iya. Mulai dari yang paling gampang jadi pusing. Hmm. Ada yang namanya computer vision syndrome. Karena ngeliat layar terus itu lama bisa jadi pusing, mata jadi kering, iritasi kayak gitu. Minusnya nambah atau mungkin ada kelainan yang lain, silinder dan kayak gitu. Bahaya. Ternyata kita kayak main gadget gitu juga ngaruh kayak otak juga gitu mas enggak? Itu pas. Iya, iya. Kalau kelamaan ngelihat gadget, main gadget, motoriknya kan jadi sedikit ini ya, menurun ya. Iya. Jadi sedikit bergerak gitu. Jadi nggak mau bergerak, aktivitas menurun. Jadi pengaruh juga tuh semua tuh ke fisiknya. Mulai dari yang namanya leher sakit, kaku-kaku, ya. Iya. Badannya pada pegel-pegel, itu karena begini nih, terlalu lama. Kemudian faktor hormon pengaruh. Jadi karena begadang itu tadi kan hormon juga jadi nggak seimbang, jadi nggak stabil. Pengaruh hormon pengaruh, mentalnya pengaruh, jadi burnout atau mungkin jadi ada gangguan cemas, bisa jadi nanti jadi stres kayak gitu. Nanti pengaruh lagi kemana? Ke kesehatan sosialnya. Karena sering ngelihat HP, jadi interaksi dengan orang sekitar, keadaan sekitar pun akan berkurang. Jadi duduk sebelah-sebelahan, bukannya ngobrol, malah balas-balasan WhatsApp. Ya kayak gitu. Atau lagi nongkrong ngobrol, tapi sambil lihat HP, itu kan pengaruh untuk kehidupan sosialnya. Tapi kalau sebelum tidur itu idealnya kita megang HP itu berapa? Misalkan 2 jam sebelum tidur. Oke. Minimal 30 menit dibiasakan ya. Minimal itu sekitar 30 menit. Kalau bisa sih 1 jam sebelum tidur. Jadi misalkan yang teman-teman biasa suka tidurnya jam 9 malam nih. Dari jam 8 malam tuh HP udah ditaruh sebelah. Jangan dipegang. Mau di silent silakan, mau dimatikan silakan, kayak gitu. Tapi mas kadang kita udah lama nih ngelepas HP. Katanya nggak bisa tidur. Itu biasanya disebabkan oleh apa sih? Kayak banyak masih ada rasa cemas. Padahal kita udah ngelepas HP itu selama berjam-jam. belum terbiasa. Oh, jadi harus membiasakan diri. Iya, kalau baru sehari memang gatel banget kayaknya, pengen, aduh, apa kalau ada bunyi ting, pengen apa? Pengen balas lah gitu. Iya. Dari situ.
Jadi kita harus membiasakan diri untuk kayak tadi melepas HP dulu sebelum tidur selama sejam lah sebelum tidur gitu ya. Jadi itu disebutnya apa, screen time-nya itu kita kurangin. Ya. Jadi ada yang namanya limiting untuk screen time-nya dikurangin. Itu kan udah banyak ya aplikasi-aplikasinya sekarang ya. Ada di Android, ada di Apple lah itu. Ada digital well-being, ada screen time segala macam. Itu buat membatasi jumlah screen time kita. Kemudian juga bisa misalkan dengan aturan 20-20-20. Jadi misalkan nih ngeliat laptop ya, kita udah 20 menit ngeliat laptop, itu dialihkan pandangannya ke yang lain sejauh 20 kaki selama 20 detik. 20 kaki ya 6 meter lah. 20 menit, udah 20 menit, nanti kita ngeliat dulu yang jauh. 20 detik. Buat mengurangi kelelahan di mata. Kayak gitu. Membatasi screen time, terus kemudian ada itu aturan 20-20. Kemudian kalau bisa sih ada yang namanya kita benar-benar free dari screen time gitu. Misalkan lagi makan, entah di rumah kah, entah dengan teman-teman kah, itu HP jangan dipegang. Ya kayak gitu. Lagi ngobrol, nongkrong, lagi di mana ngumpul, jangan pegang HP. Ya interaksi dengan orang-orang. Kayak gitu. Kemudian itu misalkan mau tidur 1 jam atau setengah jam sebelum tidur, HP dipinggirin dulu. Ya, kalau bisa ada kegiatan lah di luar yang tidak perlu melibatkan HP. Misalkan weekend mau CFD-an nih sama teman-teman, ya udah, tapi HP taruh, jangan dipegang. Atau nanti pulang kuliah kita futsal yuk, futsal bener. Jadi tetap ada aktivitas fisiknya. Karena aktivitas fisik nanti kan pengaruh karena hormon bahagia itu ya salah satunya tadi akan pengaruh ke sisi kesehatan di emosional dan sosialnya. Begitu. Jadi gabung semua tuh, nyambung semua. Ya, jadi bukan cuma sekedar kesehatan fisik. Tapi kalau misalkan kayak apa itu susah tidur gitu kan biasa ada namanya insomnia ya. Nah, kira-kira itu ada nggak sih Mas selain kita ngelepas HP sebelum tidur, tips-tips lain? Biasanya kan banyak tuh kan kasus-kasus sekarang tuh yang kayak susah tidur, bahkan bukan cuma karena HP, tapi ada suatu hal yang emang mempengaruhi dia nggak bisa tidur gitu. Itu kira ada tipsnya nggak? Itu kembali lagi sesuatu hal yang mempengaruhi sampai insomnia, ya kan? Jadi sesuatu hal itu kan bisa macam-macam, gitu. Bisa karena dari makanan, bisa karena faktor emosionalnya. Entah sedang ada masalah dengan di dalam keluarganya kah, di lingkungan temannya kah, ya berantem sama pacar mungkin atau kayak gimana. Iya, kan itu semua akan pengaruh sama yang namanya insomnia. Harus ngerjain tugas kah, karena tugasnya yang panjang, bolak-balik masih salah lagi, salah lagi. Jadi kan begadangnya lebih panjang. Begitu tugas sudah selesai, udah terbiasa nih dengan insomnianya, gitu. Berarti kayak stres juga bisa mempengaruhi ya kalau. Oh iya, iya. Berarti cara kita menanggulangi itu biar nggak insomnia, kita harus apa ya, membersihkan pikiran kita dari hal-hal kayak gitu, kayak mengubah cara pikir gitu ya Mas ya. Ada terapi-terapi kayak misalkan terapi untuk pernapasan dalam. Kemudian juga ya jangan dibiasakan yang namanya misalkan ada perasaan yang ngeganjel gitu, disimpan sendiri. Kalau bisa ceritakan, ya curhat. Bisa mungkin ada konseling di kampus, bisa mungkin sama teman dekat, sama pihak keluarga di rumah. Atau misalkan butuh bantuan profesional ya silakan bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu. Di Poli PKPR pun di puskesmas itu kan ada untuk konseling remaja. Begitu. Nah, untuk kalau makanan bergizi itu Mas, seminimal mungkin kita sebagai remaja ini harus konsumsinya itu apa Mas kira-kira? Contohnya misalnya? Contohnya dari mana nih? Kalau makanan sehat itu kan bisa dari satu bahan-bahannya pun yang segar, ya. Cara pengolah masakannya gimana kayak gitu. Kalau saya sebut harus buah ini, harus sayuran ini kan teman-teman juga belum tentu sama suka gitu. Kalau kita seminimal mungkin kita sehari itu harus makan buah atau sayur. Kalau itu setiap hari, Oh, setiap hari? ya setiap hari harus ada serat yang masuk dari buah dan sayuran.
Sayuran ya, bukan sayur. Kalau sayur kan kuahnya doang. Ini sayurnya juga dimakan. Woi, ada santannya itu. Itu nggak ngaruh mas ya? Hah? Gila itu. Waduh, jangan sering-sering, jangan banyak-banyak ya. Bahaya. Kalau sekali-sekali ya boleh lah. Cuma kalau sering-sering jangan. Segala sesuatu kan terlalu banyak kan juga nggak bagus. Kalau dari makan berat nih kayak nasi 2 piring gitu nggak apa-apa gitu mas. Itu bagus. Tergantung lu. Lauknya sayur gitu. Tergantung aktivitas sih, Kangkung gitu. Gizi seimbang. Jadi memang kalau perlu pengen banget nih yang namanya nasinya banyak, ya kan ntar kan karbohidratnya akan melonjak jadi gula darah. Oh, iya. Iya. Jadi malah jadi resiko untuk diabetes. Jadi tetap yang dianjurkan adalah yang seimbang. Karbohidratnya sekian, untuk proteinnya sekian. Benar-benar. Jadi sebisa mungkin kalau kita makan tuh ada protein, karbo sama seratnya mas ya. Serat. Benar, vitamin. Tapi kalau kayak buah tuh bebas kayak harus pagi, nggak harus pagi, nggak harus. Enggak, yang penting tiap hari ada asupan yang masuk. Nanti kan membantu buat pencernaan juga. Iya sih. Ya. Banyak juga loh remaja-remaja yang udah kena ambeien. Iya. Ambeien karena itu tadi nggak suka makan sayuran dan buah-buahan. Senangnya yang pedas, makan yang berminyak-minyak, kayak gitu. Begitu. Ada buah tetangga jangan. Minta dulu ya. Iya. Iya. Kalau dikasih baru ambil. Tapi masalahnya mas, dia tuh nggak suka buah sama sekali. Itu, ya itu kan karena kebiasaan ya. Itu kebiasaan dari awal. Banyak juga pasien-pasien yang datang bawa anaknya baru umur 1 tahun, baru umur 2 tahun. Kemudian bilangnya anak saya nggak suka makan buah dok, anak saya nggak suka sayur dok. Kalau anak umur segitu mah kan belum bisa milih-milih. Jadi sebenarnya kan dari orang tuanya yang nggak ngasih. Atau mungkin cara ngasihnya yang salah. Atau mungkin sekali baru ngasih, anaknya bilang nggak mau, langsung stop. Gitu. Coba dirubah, misalkan wortel yang tadinya nggak mau makan, coba dipotong kecil-kecil, dimasukin kemana, dibikin bakso, dimasukin ke telur. Ya, iya, gitu. Jadi karena kebiasaan ya. Itu fobia yang parah sih. Ya. Saya suka buah itu. Jadi kebiasaan yang seperti itu ya nanti kalau udah dewasanya akan susah Berdampak. untuk dirubahnya lagi. Ya kan kalau kurang serat nantinya bisa sembelit. Ya. Bisa jadi karena mengeras terus bisa jadi ambeien dan nanti bisa kemana-mana. Serat sama air itu beda mas. Beda. Ya. Serat ini untuk ngebantu di usus buat pencernaan supaya lebih lancar gitu. Kalau seratnya kurang nanti hasil sisa pencernaan itu akan lebih mengeras. Keluarnya susah. Di sini udah ada lagi yang baru nih. Keras, ikutan keras. Di sini lagi keras. Keras. Itu bakal lama ngaruh ke protein juga mas. Ya, iya. Iya. Kalau itu ke pencernaan untuk ke usus ya, saluran cerna bagian bawah. Jadi saya juga pernah waktu koas ya, temu pasien waktu di rumah sakit, diminta bawa pasien dengan obstruksi di usus ya. Jadi dia mampet, nggak bisa BAB, mau dioperasi nih. Di keterangannya identitasnya laki-laki, saya nyari kemana-mana nggak ada. Nanya ke orang, oh itu yang sebelah sana, nggak taunya itu laki-laki. Saya pikir perempuan, saking besarnya. Saya pikir itu ibu hamil, mau lahiran gitu, saking besarnya, gitu. Akhirnya dibawa ke kamar operasi, ya dioperasi dibuka, ususnya dibuka, dikeluarin manual. Gitu. Padahal sederhana. Iya sederhana banget. Iya, tinggal buka mulut, makan sayur, makan buah. Iya, kan?
Tapi ya gitu, kesadaran kita yang masih kurang untuk kesehatan. Karena mungkin hal kayak gitu nggak langsung kita rasain. Ya itu, kalau belum kerasa, belum. Nah, ya. Kayak nggak enak badan nih gitu. Padahal sebenarnya mereka pas lagi baik-baik aja juga itu bisa aja lagi ada masalah kesehatan sih ya. Jadi harus punya kesadaran diri sendiri bahwa kalau saya lagi nggak baik-baik aja dari segi apapun, mau itu fisik, mau itu emosi, mentalnya kah atau sosialnya kah, berarti saya butuh bantuan. Gitu, call for help. Saya butuh bantuan. Kalau dari segi mental tuh gimana mas? Buat tanda-tandanya. Kan kalau fisiknya mungkin nggak, aduh pusing dikit, terus kayak pusing. Iya. Ini tanda kalau mental tuh. Mental itu yang namanya mudah burnout. Ya, kalau untuk tanda-tanda ya biasanya itu yang namanya susah tidur malam, insomnia, ya kan? Termasuk juga. Iya, perubahan sikap ya. Kayak depresi itu kan perubahan sikap yang minimal selama 2 minggu berturut-turut, yang murung aja. Yang biasanya datang ke kampus ngobrol sama teman-teman, ini sendirian aja. Dan berlangsung terus menerus selama 2 minggu bahkan lebih, itu berarti udah depresi. Bisa kayak gitu contohnya. Jadi bisa mental tuh berpengaruh juga ke kesehatan. Betul. Ini kadang-kadang sih orang juga suka nggak nyadar sih mas. Kayak misalnya kita depresi atau misalnya Ya, dari situ kesadaran yang kurang, ketidakmampuan, bukan tidak mampu men-screening diri sendiri sih, tapi tidak mau untuk konsultasi, untuk berbicara gitu, minta bantuan kayak gitu. Padahal di puskesmas sendiri ya, kita ada pelayanan PKPR untuk konseling remaja, itu ada untuk pemeriksaan dengan dokter umum, ada juga psikolognya. Tapi untuk psikolog di kecamatan ya, di puskesmas Setiabudi. Iya. Itu bisa tuh konsultasi dulu. Atau sekarang ini yang lebih simpel ya, ada di aplikasi Jaki. Aplikasi Jaki itu ada untuk konsultasi kesehatan. Aplikasi Jaki, nanti di situ ada healthcare, masuk nanti konsultasi kesehatan. Itu kita pencet aja, tinggal diklik di HP, nanti akan tersambung dengan operator ya, dengan orang yang ekspertisenya memang di bidang itu ya, kejiwaan. Bisa konsultasi tuh di situ, ngobrol, dan itu 24 jam. 24 jam. Ya, 24 jam. Iya. Ini namanya healthcare. Apa? Healthcare, iya. Iya. Jadi dilihat Jaki jangan cuma ngeliat jadwal busway aja gitu. Ternyata ada loh yang lain untuk info makan. Iya, info pangan gitu. Padahal lagi puyeng, tugas belum selesai atau gimana. Bisa tuh konsultasi di situ. Karena itu sih yang jadi tantangan besar juga muda kan, apalagi mahasiswa kayak mikir banyak tugas, terus juga kan ikut organisasi biasanya kan banyak pikiran, jadi kita nggak kayak kesehatan nggak dipikirin lagi, yang penting kita ngejalanin hidup kita yang sehari-hari, nggak pentingin kesehatan gitu. Dan itu dijamin mas berarti, dijamin kerahasiaan ya? Iya. Tapi ketika kita itu pasti ya, kalau misalkan kita tadi konsultasi yang di Jaki, nanti bakal diarahin nggak kayak kemana? Kalau misalnya udah parah nih. Ya, kalau untuk konsultasi healthcare ya lewat Jaki nanti bisa satu sesi nanti diminta untuk hubungin lagi ke situ, atau nanti diarahkan, oh sebaiknya ini teman-teman ke puskesmas ketemu sama psikolog kah, atau ketemu dengan dokter umumnya kah, gitu, untuk konsultasi lebih lanjut. Ada yang dengan konsultasi dengan psikolog, ada yang ketemu dengan dokter, dicoba dengan pengobatan terapi gitu, atau ada juga yang oh ini masalahnya misalkan udah berat nih, coba diarahkan ya ke rumah sakit dibuat rujukan begitu. Kali ya kita juga baru tahu nih. Oh ada juga di Jaki ternyata. Oh terakhir mas, Apa sih gue lupa sih, closing statement kah? Iya closing statement mas untuk
Ya remaja-remaja untuk remaja-remaja yang Sedang mungkin bertumbuh. ini pasti nonton rata-rata remaja seperti yang sedang Ya, buat remaja-remaja ya, khususnya nih dari kampus UTM Jakarta. Sebenarnya kampus itu sendiri kan punya potensi besar ya untuk bisa jadi sarana untuk menyebarkan informasi kesehatan yang positif gitu. Jadi informasi itu akan tersebar dengan baik kalau mahasiswanya dalam kondisi yang baik. Ya, remaja-remaja pada umumnya dalam kondisi yang baik. Jadi dengan kesehatan dari fisiknya kah, mentalnya kah, sosialnya kah. Kalau ketiganya itu dalam kondisi yang baik, energi dan fokusnya itu untuk berkarya, untuk kreasi, untuk nanti menggapai cita-cita kah, itu justru akan lebih baik lagi. Gitu. Diharapkan kan nanti jadi langkah yang dimulai dari diri sendiri dulu ya. Semuanya itu kan dimulai dari sendiri dulu. Kita ubah dulu pola hidupnya, yang tadinya tidak baik jadi lebih baik, yang kurang baik atau yang baik jadi tambah baik, seperti itu ya. Nanti dengan harapan kalau kitanya sendiri sudah jadi lebih bagus, kondisi kesehatannya nanti akan menular ke lingkungan keluarga, nanti dengan teman-teman di kampus, teman-teman sebaya di luar, nanti akan lebih luas lagi sampai ke masyarakat. Begitu. kita boleh nih Mas ngundang puskesmas Pasarmangkis buat kayak medical check up itu di sini gitu Mas. Kalau untuk medical check up atau misalkan ada kebutuhan mau edukasi kah, yang lain-lain itu silahkan hubungin nanti ke Puskesmas Setiabudi. Tapi boleh Mas kalau kita ngundang gitu. Ya silakan, coba dihubungin dulu, bisa langsung datang ke Puskesmas atau misalkan ada hotline ya. Ada juga misal mau DM silakan gitu. Nanti silakan datang ke sana. Kebutuhannya untuk apa nanti dibicarakan gitu. Nanti misalkan bisa ACC berlanjut ya nanti kan bisa kirim proposal, timeline acaranya seperti apa segala macam kayak gitu. Ya karena saya juga Iya. belum pernah sih. Nggak apa-apa. Jadi semuanya bersurat lewat Puskesmas Setiabudi dulu. Gitu. Waktu itu lah sistem dulu. Iya. Ya. mungkin kalau tadi udah banyak pembahasan kita juga kepo banget ya soal kesehatan karena kan kita juga anak muda nggak banyak apa ya memikirkan kesehatan, kita banyak mikirin oh ya udahlah yang penting makan sehat. Kita nggak tahu nih makanan sehat yang kita makan nih berlebihan atau enggak. Ternyata makanan yang berlebihan juga bisa nyebabin kayak tadi lambung. Saya pikir ya tadi telat makan doang ataupun makanan yang Kurang nggak sehat. makan. Ternyata kebanyakan makan juga atau berlebihan itu bisa jadi penyebab sakit lambung gitu. Dan tadi udah jelasin gimana kalau misalkan makan tuh sesuai porsinya aja ya, secukupnya aja. Yang penting sehat gitu. Dan juga pola makannya teratur, jangan begadang. Tadi tips begadang juga udah tips jangan begadang juga udah dikasih tahu. Iya. Kayak 1 jam sebelum tidur lepas HP ataupun pikiran harus tenang dulu, jangan stres gitu. Itu juga bisa nyebabin kita insomnia atau misalkan begadang kan. Banyak sih tadi pelajaran-pelajaran yang diberikan. Ini pengalaman yang luar biasa sih di pembahasan kali ini. Ini ada tambahan dari rekan saya. Ya saya Ya, harus ada tambahan. Oh ya, juga sama teman-teman jangan malu, jangan takut untuk periksa dirinya Iya. karena petugas kesehatan juga pasti akan membantu ya Mas. Akan membantu dengan maksimal, dengan profesional sih. Itu sih. Ya, betul banget teman-teman. Sebenarnya kesehatan kita tuh sebenarnya penting banget ya. Kadang kita ngerasa kayak diri kita baik-baik aja, padahal sebenarnya ada sesuatu yang sebenarnya yang bisa menyebabkan hal yang besar. Nah, makanya teman-teman harus peduli dengan kesehatan. Sebelum teman-teman beraktivitas, pikirin dulu kesehatan, makan yang baik, yang bergizi gitu. Nah, kali ini mungkin cukup ya dari kita. Ini pembahasan Terakhir. apa nih? Kita ganti jangan sibuk tapi dengan berdaya sehat. Sibuk Yes. dengan berdaya. dengan Kata hari ini. berdaya sehat. Oke. Baik teman-teman, mungkin udah selesai ya. Sudah selesai semua nih Ya. pembahasan kita. Cukup. Jangan lupa follow sosial Instagram. media UTM Jakarta mulai Sama dari ada Instagram puskesmasnya Mas? Instagram. Ada Puskesmas Setiabudi, Oh iya. Puskesmas Setiabudi. Puskesmas Pembantu Pasarmangkis. Oke. Puskesmas Setiabudi. Oh itu Itu juga. juga Oke. ada. Iya. Ya, gokil. Keren. Oke, teman-teman jangan lupa follow Puskesmas Setiabudi terus Dan puskesmas Mas pembantu Pasar Manggis dan juga ada YouTube-nya juga teman-teman. Nah,
Dan juga jangan lupa dong follow sosial media UTM Jakarta, mulai dari TikTok, YouTube, Instagram, semuanya. semuanya di follow aja ya. Pokoknya ada UTM Jakarta. Oke, baik. Mungkin sekian dari kami di sini. Ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di UTM Talk selanjutnya. Dadah. Bye.